أيها الراجون منها شفاعة صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد وآله
وسلم ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الله سلم عليه يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم وإنا جزانا النار وعفوا عن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد قد هلت أدركنا رسول الله bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT ulum hadirin di majelis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulum ahlil bait sekeluarga dan sehat walafiat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi muqambil bil air hasbunallahu ni'mal wakil ya Allah ya karim ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi muqambil bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balik maqam sida waghfir lana ma madaya wasi'al ya rabbi bil mustafa balik maqam sida waghfir lana ma madaya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa lik maqam sidana waghfir lana ma daya wasi'al karami taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa aidan ila juriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in minaz zaman ila zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Habib Faisal. Alhamdulillah. Sangkan garing ketepian. Garingan juga ya. Udah garingan. Pada Allah. Kita teruskan sambil biblah. Waalaikumsalam. Oh, Habib Usman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Usman Al-Kaf. Apaan dulu? Sebelum verset. Habib Gaji. Alhamdulillah. Ah. Ya Habib Nabi. Pada Allah. Bismillah. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani nikmat Allah bagi kita dunia dan akhirat. Diberikan Allah rezeki kepada kita untuk bertemu Allah di dunia dan akhirat, mendapatkan kelezatan kurbahnya, dekatnya dengan Allah dan Rasulnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Hasan Ibnu Ali Al Hasan Al Habsi yang di sebelah kiri saya. Umur beliau sudah 83 tahun. Mudah-mudahan beliau sehat afiat terus, panjang umur lah. Dan lil Habib Faisal Al-Kaf di sebelah kiri saya. Sidin gagaringan ya Sidin. Nah, cuma garing apa kada tahu kita. Bisa juga garing kerinduan, bisa juga. Mudah-mudahan beliau sehat afiat dan dapat terus tersenyum di hadapan kita. Amin ya rabbal alamin. Habib Hussein Assegaf Sungai Andai. Nah, Habib Assegaf Sungai Andai itu lain pam, Assegafnya adalah Alfam. Habib, salam Bib. Mudah-mudahan pian sehat afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Habib Thalib bin Sahab. Nah, datang dari Maroko kah dari mana kemarin? Alhamdulillah, lama seminggu kemarin tidak hadir, jadi minggu ini hadir. Beliau datang dari jauh dari Maroko menjemput kekasihnya. Wah. Ya Habib salah Habib. Aku kurang lebih jawab lah. Nah, jemput siapa saja, mudah-mudahan senyum terus kepada kami sehingga kami dapat berkah dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Salam Bib lah. Alhamdulillah. Habib Ghazi Al-Kaf. Alhamdulillah, beliau adalah saudara kandung, saudara tiri kan ya? Oh, kandung lah. Kalau saudara tiri. Habib Ghazi adalah saudara dari Habib Faisal. Jadi sama-sama Al-Kaf marganya. Nah, ini marga itu Al-Kaf supaya kita ketahui ini marga ini tidak dikarang-karang. Kalau karena di rumah bikin marga sendiri, aku anu jadi Assegaf aja sudah jar. Ini kacau nih jadinya. Nah, itu namanya Habib palsu namanya. Jangan sampai gitu. Kemudian Habib Usman Al-Habsi. Al-Kaf, Al-Kaf Habib Usman Al-Kaf juga dari Martapura beliau. Tadi apabila datang dari Martapura kemarin kah? Hari ini kah tadi? Oh ya, sama ibunya kah? Sama sendiri aja kah? Bersama Allah aja lah. Ada Habib Talib lah. Habib Abdullah bin Hussein Assegaf juga. Alhamdulillah Rabbil alamin. Datang Habib lah. Nah, mudah-mudahan hati pian tentram terus menerus bersama kami di sini. Amin. Habib Yahya Al-Idrus. Salam Bib. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah bila ada juriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Tiang Aras Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, salam Bib. Nah, sehat ya Bib. Nah,
Kadang menambah bini kalau Beb. Kadang lah. Salah Beb. Keingatan di jalan ulun di anu ketemu. Beb lah. Nah, yang penting pian senyum Beb. Itu guyon aja tadi. Enggak ada binian dah. Di samping kan sebelah situ Nabi. Ada wanita di situ. Lah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul as'alukum." Jadi katakanlah, aku tidak meminta la as'alukum, aku tidak meminta ajran alaihi illal mawaddata, kecuali kecintaan. Bagi siapa? Lil qurba. Jadi bagi kerabat-kerabat. Sehingga Allah menyuruh Nabi untuk mengucapkan kepada orang supaya umat itu cinta kepada kerabat. Nabi yang dimaksud kata Ibnu Abbas adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai mereka sama dengan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai baginda maka sama dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Almar'u, seseorang itu kata Rasulullah, ma'aman ahabbahu, bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat bersama beliau, insya Allah. Lihormati lil alim lil fadilah Syekh Kiai Haji Zainal Arifin lah ngaran pian, mengatakan nama pian ulun. Zainal Arifin lah, Zainal Arifin, sebaik-baiknya Arifin, orang yang bijak. Alhamdulillah. Kiai Haji Maskuni, guru kita Mulyadi, guru Aryansah. Nah, sini guru Aryansah duduk nah. Mana guru Tarmiji kededakah? Belum datang kah lagi? Udah apa sini kasak nah duduk. Mudah-mudahan juga yang hadir para habaib dan para alim sekalian para guru-guru agama yang hadir di sini, berkah semuanya, mendapatkan makfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita mendapatkan rahasia dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Rahasia itu ialah posisi ilmu amalan di atas syukur. Namanya adalah qanaah. Apa beda qanaah dengan syukur? Kalau syukur biasanya cenderung materialistis, cenderung yang bersifat nikmat saja. Misalnya syukur itu dapat rezeki, kita pun bersyukur. Itu namanya orang yang pandai bersyukur. Kadang hari ini kita dapat 1 juta, kita bersyukur. Besok kita dapat 100.000 saja, kita tidak bisa bersyukur. Nah, kenapa jadi terbeda itu? Karena biasanya syukur kita itu terfokus pada nilai-nilai yang kita anggap puas dan nikmat pada kebiasaan kita. Itulah syukur. Ada lagi di atas syukur itu yang menjadikan amalan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Namanya adalah qanaah. Kata Nabi SAW, al-qanaatu kanjun la yafna. Qanaah itu perbendaraan yang tidak pernah putus, tidak pernah habis. Apa itu qanaah? Segala apa yang menimpanya, segala apa yang diterimanya, banyak atau sedikit diterimanya sebagai bagian daripada perasaannya mengatakan pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di atas dari ilmu syukur. Rugi kalau kita hidup tidak pernah mengamalkan qanaah. Rugi. Kenapa? Ilmunya syukur saja. Padahal ada lagi di atas syukur namanya qanaah. Subhanallah. Fallajim hatta tasiro arifan billahi aja wajala. Jalan menuju kepada arif billah itu engkau harus mengamalkan qanaah itu dalam kehidupan sehari-hari. Makusima minallahi ta'ala. Apa saja pemberian Allah itu kamu terima, kamu syukuri, kamu nikmati,
kamu nyatakan, akui sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat sudah. Nah, supaya kita kawa qanaah, cara pandangnya adalah memandang seluruh alam ini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa orang Nur Muhammad, bahasa dalam ilmu tasawuf namanya Nur Muhammad, bahasa Al-Quran adalah rahmat Allah. Memandang siapa aja rahmat Allah, memandang kayu rahmat Allah, memandang rumah sebagai rahmat Allah, sehingga kita tidak ada lagi iri. Melihat rumah orang baik daripada rumah kita, kita tidak iri karena sama-sama rahmat. Istri cantik orang daripada istri kita, kita pandang istri kita juga rahmat. Tidak ada lagi kita bingung. Melihat artis di TV terasa cantik, rahmat Allah. Istri kita pun juga rahmat Allah. Berarti istri kita sama dengan artis juga, tidak ada beda. Subhanallah. Inilah kelebihan orang yang di batinnya ada rahmat. Berapa banyak orang bangga dengan suatu amalan-amalan zahir, tapi dia tidak memahami makna batin dalam hidup mereka. Berapa banyak orang sudah merasa bangga sebagai orang mukmin, bahwa dia tidak menyelisihi hukum-hukum Allah, bahwa dia sudah mengerjakan sholat, mengerjakan tahajud, dia mengaji Al-Quran, dia mungkin berzakat, bersedekah, sudah dia laksanakan zahir, tapi hatinya masih ria, hatinya masih dengki kepada orang lain, hatinya masih ada ujub, maka amal zahir itu tertanggal jatuh, tidak berguna apa saja. Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga man fi qalbi kardalin minal batari, tidak akan pernah masuk surga kalau di hatinya ada sombong, ada angkuh, ada merasa ajaib, merasa lebih bagus dari orang lain selama amal-amal itu dilakukan. Nah, karena itu penting ilmu batin kita pelajari, sehingga tonggak amal dalam Islam itu, dalam agama kita itu adalah zahir dan batin. Salah satu bagian dari batin ialah hidup dengan pandai bersyukur. Kita tingkatkan lagi dengan melakukan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa sudah sedia apa saja bagian yang diberikan Allah kepada diri sendiri. Badan kita mungkin lebih hitam dari orang lain, kita terima. Wajah kita mungkin tidak lebih tampan dari orang, biasa-biasa saja, kita terima. Orang lain dapat sekolah tinggi, kita kebetulan orang tua kita dulu sulit mencari rezeki, lalu kebetulan kita tidak bisa sekolah, putus sekolah kita terima semua itu. Inilah hebatnya qanaah, sehingga tidak ada terlihat keluh kesah di mukanya, di jiwanya, dalam dirinya, di kehidupan ini. Subhanallah. Itulah tanda orang itu sudah masuk ke wilayah arif billah, orang yang sudah bijak, orang yang sudah diakui Allah sebagai hambanya, kekasihnya. Subhanallah. Ini luar biasa sekali kalau kita bisa demikian. Fahina izin tasiru gonian an kulli sayin. Bila engkau sudah dapat qanaah itu, engkau pun sudah menjadi kaya ketika itu. Bukankah orang kaya itu tujuan daripada harta yang mereka nikmati itu adalah kesenangan? Betul, senang. Apakah puncak senang itu senyum dan tertawa? Puncak senyum, puncak senang itu kan senyum dan tertawa, ya enggak? Apa beda dengan seorang miskin mendapat sesebungkus nasi dimakannya dia merasa nikmat, dengan orang kaya harus menyewa hotel,
harus membeli makanan mahal, dia menikmati di tempat mungkin di menara hotel yang tertinggi, dia makan, dia pun tersenyum. Sama dengan orang miskin yang menikmati dengan senang hati ketika itu. Allah tidak membedakan keadaan itu. Maka orang-orang yang qanaah, dia bisa memoles hatinya karena dia sudah menerima apa yang datang kepadanya sebagai sesuatu pemberian dari Allah. Subhanallah. Bukan sekedar sebuah materi yang didapatkannya, tapi juga ibadah di hadapan Allah Rabbul Jalal. Apa ibadahnya? Mengakui pemberian Allah dan menerima pemberian Allah. Menerima dan mengakui daripada Allah itu adalah ibadah namanya. Itulah yang disebut dengan ridho fil qada. Ridho terhadap qada, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia merasa senang dengan rezekinya yang sedikit. Dia merasa tidak iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, disadarinya sebagai pemberian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itulah yang sebenarnya kaya, melebihi kaya orang-orang kaya. Kenapa? Orang kaya untuk mendapatkan kesenangan harus menggunakan uangnya, harus mengoceh rogoh sakunya, bahkan mungkin mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk mendapatkan kekayaan. Seorang laki-laki yang kaya mengawini perempuan dengan ongkos mungkin miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan wanita yang dicintai. Adapun orang yang qanaah, mungkin dia mengawini perempuan yang biasa saja, tapi dia menikmati perempuan itu sebagai sesuatu pemberian dari Allah. Istrinya disayang. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi orang qanaah tanpa memerlukan uang yang banyak, dia sudah mendapatkan nikmat, dirasakannya nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, plus pengakuan di hadapan Rabbnya bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting dalam agama kita. Nah, itu yang mengakibatkan orang tidak dikatakan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yashaku qalbaka wa yaspu sirrika. Maka tetaplah hatimu, kemudian menjadi sucilah sirmu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Betul. Dengan sikap menerima apa adanya tadi, hati kita jadi suci. Di sir kita akan timbul Allah, 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 Allah. Nah, ini yang hebat zikirnya. Kalau orang biasanya kan hanya sekedar menyebut aja Allah, 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 tapi tidak ada dimensinya. Saya mengisahkan dalam Al-Quran, alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Ya kah? Yaitu mereka yang memikirkan tentang peristiwa kejadian siang dan malam. Dilihatnya alam semesta ini indah sekali. Wah, ini ciptaan Tuhan, ini semuanya. Siapa yang bisa ini menciptakan pelangi, menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan alam semesta? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian dia menyertai ucapannya itu tadi dengan zikrullah. Akhirnya tersimpullah perkataannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Wahai Tuhan, ternyata semua ini tidak ada yang sia-sia atas pemberian-Mu ini. Subhanallah. Ini kan luar biasa ini. Artinya bukan sekedar ucapan Allah, 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 tapi di kesadarannya melihat alam semesta ini sebagai pemberian anugerah Allah. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Ya kah? Inilah kelengkapan zikir johir dan batin. Bukan hanya ucapan sekedar zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah, tapi dia sadari kehidupan itu sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di mulutnya keluhan demi keluhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa. Maka wa yu'allimuka rabbuka aja wajalah. Nanti akan datang Allah akan terus membimbingmu dan mengajarimu
ilmu suatu ilmu yang sebelumnya belum kamu ketahui, rahasia asrar ilahiyah. Karena kenapa? Karena engkau sudah dapat melaksanakan qanaah dalam hidupmu. Timbullah kepada dirimu nanti kekuatan-kekuatan, patahunu dunya fi ra'sika. Engkau nanti secara aneh, secara mantap melihat dunia ini hina. Maksudnya hina apa? Di kepalamu, hina di hadapanmu. Kalau selama ini kebanyakan orang melihat dunia itu agung, sehingga dikejarnya lah dunia itu sedemikian rupa, habis-habisan hanya untuk mengejar dunia. Yang dikejar dunia itu belum tentu juga didapatnya. Hampir setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti mencari untuk menjadi orang kaya. Iyalah, hampir semuanya, semua orang hampir semuanya ingin kaya. Hampir semuanya orang ingin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa jadi kaya? Bukankah sudah kita kejar selama ini? Tak terasa umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak juga kaya. Paling punya kekayaan baju di rumah, kira-kira 10 potong lah baju. Ya kalau Bib lah. Ya, rumah syukur juga Bib, rumah dikasih mertua Bib. Nah, lebihnya rumah. Tidak miris Bib lah. Alhamdulillah. Kayakah kita? Tidak juga. Apakah orang-orang yang kita anggap selama ini pintar adalah jadi orang kaya? Tidak juga. Banyak orang kaya tumbuh dari generasi atau kelompok orang-orang yang biasa saja. Sebagai sebuah karunia Allah membuktikan dalam kehidupan ini. Subhanallah. Ini penting. Wal akhirah fi aini qalbika. Kemudian tiba-tiba engkau melihat dunia ini terasa biasa-biasa saja bagi kamu. Ada orang beli mobil baru, Anda biasa aja melihatnya. Orang-orang tertentu melihat temannya beli mobil baru sudah gelabakan hatinya. Ada teman orang seperti tadi, hatinya sudah biasa. Kemudian di hatinya justru yang tongol, yang muncul adalah akhirat. Jadi di pikirannya, di hatinya, bagaimana nanti aku di akhirat? Mudah-mudahan aku bersama baginda Rasulullah SAW. Itu yang di pikirannya. Timbul sendiri itu. Kenapa jadi timbul sendiri? Karena sudah melaksanakan tadi qanaah. Jadi sebab orang mendapatkan itu karena qanaah. Subhanallah. Yuk kita didik anak-anak kita mulai kecil untuk menjadi orang yang qanaah. Wa masih wal haq ajja wa jalla fi aini sirrika. Akhirnya timbullah di pikiran dan di hatinya, tidak ada lagi selain al-haq aja wajalla fi aini sirrika, yaitu pada sirmu. Jadi otomatis zikirnya timbul sendiri. Kalau kita belum bisa melaksanakan qanaah, kita memaksakan diri zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita tidak dipaksakan, makin nyai lupa kita dengan Allah. Tapi orang seperti ini tanpa memaksakan, timbul sendiri kalimat itu di jiwanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu. Melihat burung hu, ya kah? Lain burung hantu lain. Huwa, kul huwallahu ahad, 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 tidak lain. Karena dialah yang mengadakan burung itu, tidak lain dialah yang mengadakan semua ini. Melihat TV ingat Allah, melihat lemari ingat Allah, melihat rumah ingat Allah, melihat kendaraan ingat Allah, melihat Habib ingat Allah, bahkan ingat kepada Rasulullah. Wah, ini asik banget nih. La yata'azumu indaka syai'um minal asyasi wal haqi ajja wajal. Maka ketika itu pengagungan, pentakziman, ubudiyah
dirasakannya, dilakoninya setiap detik, mungkin setiap saat, hampir sulit mencari dirinya, lupa dengan Allah. Orang yang selalu mengingat Allah itu berarti dia beribadah secara terus menerus. Pahina ijim ta'zim inda kulli khalqi. Itulah pentakzimanmu ketika engkau melihat semua makhluk itu, terperi-peri dan terperinci dari semua makhluk itu. Tidak lain engkau pasti melihat Tuhanmu, tidak lain engkau pasti merasakan kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan mengingatkan kita kepada satu lembah agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama menggiring warisan dari baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu